Lapu-lapu ternyata. Oh, mereka mau ini area of effect yang dimanfaatkan karena ada Sylvana Kagura. Jadi lebih baik follow up-nya sama area of effect lagi. Bentar. Kenapa? Kok Trian yang pakai lapu-lapu, bro? Belum tukeran Belum, kali kan? ya. Belum tukeran. Tapi gue mau lihat di belakang, coy. Ntar kan muncul di kaca TV kita ya? Lupa. Iya, nongol. Ini kan TV ada depan, lu ngeliat ke belakang lagi. Maaf. Oh, tapi itu ya Boots itu pakai lapu-lapu. Gue seharusnya lapu-lapu, bro. Itu Drian. Iya benar Drian. Hah? Itu Drian kan tengah? Kiboy, tengah Kiboy, Pak. Mana? Kiboy rambutnya. tengah Kiboy. Nih, lihat nih. Oh iya tuh. Tuh, dia lapu-lapu kan? Dia Ayo. lapu-lapu. Mengagetkan, terkejut, terheran-heran kan? Kagura, Kiboy Sylvana. Wow. Oke. Wow. Ini sedikit unik dari tim Onyx Esports. Sedangkan dari tim Aran Kyoshi dengan komposisi yang pas yang biasa kita tebak dari siapa aja menggunakan hero-nya. Tapi di sini agak sedikit aneh loh. Bertukar posisi beberapa pemain yang ada di dalam Onyx Esports. Lapu-lapu di bagian mid lane. Oh, ceweknya untuk ini bro. Biar dari early udah nggak bisa megang ke arah one-one-nya. Ya, main range. Iya, main range. Oke. Permainan yang cukup baik. Pilihan dari tim Onyx Esports. Sedikit main blow on kali ini. Sas bakal coba untuk mengarah ke arah lane. Oh, berhasil. Tidak, no. Skylar tetap berhasil dengan retribution-nya. Lihat, Lancelot mirip Ranger Mas banget, tapi kali ini lihat cewek masih coba untuk farming di arah bottom lane. Oke, sementara itu di bawah ada 2 orang sekaligus untuk bisa menghadapin ke arah Kagura. Sementara di bagian atas R7 berhadapan dengan Boots, di mana Boots menggunakan Esmeralda. Mungkin akan banyak yang bertanya-tanya kenapa Kaguranya di samping. Satu statement yang paling penting menurut aku adalah karena range versus range. Iya. Kalau misalkan lapu-lapunya di samping, itu akan selalu dipok sama si one-one-nya. Range versus range itu adalah Fair. yang ini ya Pak. Range. Apa namanya generalnya. Tapi sebenarnya ketika udah level 4 dia bakal nge-cutting sama sekali farming dari one-one-nya. One-one-nya gak bakal dikasih farming sama sekali. Benar banget. Karena dia bakal dipok sama Ying Overton. Yes, dipok terus sama ini kan Rush umbrella-nya sampai akhir. Oke, tapi lihat dipok sebegitu sakitnya dari seorang Skylar Finn. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ada Drian yang sudah level 3, gak peduli apapun yang terjadi. Dan Skylar dipok begitu saja. Oh my god. Dia nggak terlalu agresif karena mereka sadar mereka tuh level 4 dulu dari tim Onyx Esports, sedangkan Aran Kyoshi masih memiliki kesempatan sampai di mid game. Kalau Aran Kyoshi bisa membawa game ini ke arah late game, ini cukup baik. Tapi lihat Boots langsung dengan Purify ke arah belakang, di cover begitu sangat first blood dari R7. Benar-benar bagus banget, dia langsung to the point, on point dengan execute-nya. Boots ditumbangkan dengan selendang mayanya. Wah, ini untungnya tadi Benedetta juga masih ada efek imun lewat NI for NI-nya yang dia milikin. Kalau tidak, Yisan Shin akan menjadi sang pemangsa untuk R7. Tapi lihat Whisking bakal coba menjadi telur dadar mundur saat Kiboy memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dia pesan seorang dia berapa efeknya Skylar bisa dilihat. Skylar memilih untuk mundur terlebih dahulu, belum ada 2 yang flag dari seorang Minwa di atas top lane. Kiboy-nya dikasih begitu saja. R7 memanfaatkan celah kecil dari tim Oni dan bahkan Kiboy harus tershutdown di arah top lane. Yap, lari sampai ke atas dan itu pun nggak bisa menyelamatkan diri dari Kiboy, tapi dari Skylarnya masih free farming sejauh ini. Kagura dan One-One bertemu di bagian bawah, tapi lapu-lapu berjaga layaknya abang-abangan portal untuk bisa menghadang. Tiada orang yang boleh melewatin garis yang dia buat. Lo lihat gak di badannya lapu-lapu ada apa? Apa? Tato. Waduh, apa tuh? Abang-abangan gym kan dia kan? Itu gak ada yang berani bro, lapu-lapu. Orang tatonya lambang Proboden. Tahu gak? Mending Perboden. Apa bang? Sendok karbu. Walalah. Oke, tuh lapu-lapu milih untuk mundur sama dengan Sans, dikasih farming terlebih dahulu. Skylar Shevchenko kali ini berhasil mendapatkan 1 buah Lipo Wanderer, tapi ternyata Way of Trigger yang baik dari seorang Finn, karena itu adalah salah satu antisipasi yang baik kalau menurut gua. Iya. Daripada Skylarnya terpick off, way better gua Way of Dragon, tapi CR7 dari ke arah belakang. Kiba menangkap seorang Whisker, apapun yang terjadi, Whisker akan menjadi pilihan dan langsung ditopang begitu saja. Whiskingnya hilang. Salah satu super damage terbesar yang akan ditukar oleh seorang Skylar. Skylar berada untuk di arah Finn memilih tumbuh terlebih dahulu dari R7 menuju ke arah belakang. Saat menjadi pilihan Lionel Sach coba menggoceng, gak berhasil mendapatkan dari seorang R7 dan Boots masih mau lebih, gak boleh pulang, maunya si goyang, dibunder-bunder begitu saja dan R7 gak bakal bisa di pick off di arah top lane. Wah, ini menjadi kerugian lagi untuk Arar Kyoshi di mana 2 playernya tergantung, tapi Finn di bagian tengah sedikit lagi melakukan flicker, hampir saja Mountain Shocker dikeluarkan dan ternyata hujan api, pala bapak kau, hujan api berhasil menumbangkan seorang Finn di arah mid lane.
Pun masih mencoba head to head dengan seorang S7, bakal dibantu oleh Sandrian. Drian bakal mencoba untuk meng-cutting minion dan mencoba meng-cutting para pemain dari tim Araski Hoshi yang mencoba untuk melakukan defense di arah top lane. Wah, hampir aja bisa selamat. Iya. Tapi emang gak bisa jodoh mau udah diatur, Pak. Udah keluar flicker, udah keluar segala macem, tapi memang Mountain Shocker ini kalau nge-kill ingat jadi Mountain Shocker. Jadi Mountain Shocker. Itulah yang terjadi barusan. Itulah yang barusan kita lihat dari Sunset di mana Mountain Shocker berhasil mendapatkan Karacol. Tapi kali ini Kagura yang digunakan oleh cewek di bagian bawah akankah mendapatkan sebuah initiate untuk bisa langsung ditumbangkan. Ini kita lihat, nggak akan ada Montek karena nggak ada flicker, tapi setidaknya Finn bakal ngebuka vision untuk seorang Taka. Taka ini akan menjadi amunisi di arah late game untuk tim Araski Hoshi. Meanwhile, Turtle bakal coba dicolek oleh seorang Keyboy sama dengan seorang Boost dan juga Sans bakal tidak ada kontes sama sekali. Meskipun begitu, Drian di arah bottom lane membuka Brave Fighters begitu saja, menakutkan, mensekerkan, menggeretak para pemain dari tim Araski Hoshi di arah bottom lane. Oke, sementara ini saya langsung dilakukan begitu aja. Udah ada satu phantom execution, tapi Way of Dragon-nya ke arah yang tidak seharusnya dilakukan. Terkurung Finn-nya, akankah menjadi bulan-bulanan dan menghilang sudah Finn-nya. Whisking flickernya terlalu terburu-buru. Apa yang dilakukan kali ini? Belum ada serangan, tapi ternyata Whisking memilih satu buah flicker terlebih dahulu. Skylar bakal coba mundur, nggak mau melakukan invasi lagi di arah mid lane karena satu kali hit dan juga satu kali sahabatan karena dada. Skylar pun harus tumbang, tersungkur di tanah. Wah, tersungkur sudah. Ceweknya kali ini ada 2 poin weakness tersisa, tapi Keyboy di bagian belakang di swap antigen langsung. Akankah dia tercolok? Tapi ini item-item yang ada. Benar banget. Silakan Profesor. Ya, kalau misalkan kita melihat tadi sebenarnya Chorus Insight sudah diamankan oleh seorang Taka dan dia akan menuju ke arah dimana. Sebenarnya udah aman banget untuk kali ini farmingannya dari Taka. Cuma tadi di bottom lane itu bisa kita bilang agak sedikit buying time yang lama banget dari teman-teman Onyx Esports sehingga Suns-nya yang sudah dekat sekali dengan Blade of Despair ini bakal jadi bahaya banget. Karena apa? Karena 101 snowball yang masih belum terhentikan karena goldnya udah mulai lead ke arah 1k gold differences. Yes. Dan Keyboy lagi-lagi mengusir seorang Finn. Gak boleh ada yang mendekat ke arah seorang Sans. Yep. Sans benar-benar kalau tadi ada pas pam siapa? Kalau tadi ada Pas pas Pam Pambrans. Pas Ya. pam sebelah. Sekarang ada pas pam Sans. Kalau ini sekarang jadi pas Pamsan dan bahkan cewek sekarang udah bertukar posisi dari bagian atas sana. Udah ada Alex the Final Blow dikeluarkan. Oh, I see. Nggak kena apapun. Oh, I see. Kalau kalian sadar ini ada pertukaran role, bro. Iya, Pak. Ada pertukaran role. posisi langsung. Kenapa? Karena Drian menggunakan lampu-lampu bakal berada di searah offlaner dan cewek bakal mengawal pergerakan dari Sans karena cewek udah cukup lama menahan dari seorang one-one dari Taka. Sadar, dan itu aku baru sadar ketika ada pertukaran ini ya. Dan aku tadinya mikir kayak, oke. Oke. Aku pikir tadi adanya Drian Yap. yang berada di arah mid lane dan Drian ini akan menjadi Kagura. tetap support terus kan? Iya. Kita pakai lapo-lapo tapi tetap di mid. Kayaknya kalau misalkan kita melihat dari pik-pikan ya, jujur ya, ini lama-lama Bahkan sampai sekarang spell Cloud saya di samping tetap purify. Oke lah kalau begitu. Kita lanjut lagi tapi dari Skylar mencoba untuk mencolek-colek arah turtle-nya. Bisakah dia Gak bisa, mendapatkan? Sulit Gak sih. bisa, jangan terlalu memaksakan. Skylar harus mundur, kenapa? Karena Keyboy is coming. Finn bakal dimakan juga. Boost di arah mid lane terkena damage yang cukup besar, tapi ternyata Boost masih bisa ditahan. Meanwhile, Finn-nya harus coba ditumbangin begitu saja. Seven pun baru datang ke Land of Dawn kali ini dan bahkan di take over turtle-nya oleh seorang Onyx Esports. Wah. Tapi crossbow tank-nya keluar tepat waktu, siap-siap untuk diantikan langsung. Hilang sudah sedikit lagi. Aegis pun tidak bisa untuk menyelamatkan pergerakan one. Tapi Keyboy kayaknya bakal coba di take down begitu saja. Sans mencoba untuk mengcover seorang Keyboy ada di sana. Sans langsung di bentang begitu saja. Skylar Plus mendapatkan satu buah pertama dengan satu buah orange buff yang aktif di arah bottom lane. Oke, sementara itu Drian di bagian bawah berhasil mendapatkan satu turret yang ada tepat dari depannya. Boots di bagian atas masih santuy sendirian, tapi R7 cutting sampai ke arah orange buff. Ini R7 bener-bener kuat banget dengan Benedetta-nya. Bayangkan di posisi yang kalah seperti ini, R7 masih bisa untuk melakukan cutting. Dan ini udah bisa dipastikan jempol R7 suspek dengan pemain Benedetta di match kali ini. tekan terus, tekan terus, Pak. Jempolnya lemes banget ikut balet, Pak. Sumpah bro, main Benedetta tuh pegel banget. Apalagi Capek kalau gitu. misalnya bisa bawa match ini ke arah late game dari tim Onyx. Lihat satu panahnya doang bikin Wiz dan juga Finn terkaget. R7 berhasil mendapatkan satu turret pertama dari tim Onyx Esports. Warplay from R7 masih coba ke arah belakang. Ada satu buah final blow belum dikeluarkan hingga overturn-nya karena seorang cewek pun tahu terlalu bersia-sia buang Yingyang overturn.
Iya, kayak itu satu skill yang mahal banget gak sih hitungannya dalam 30 Mahal detik banget. juga dan area of effect serta burst damage yang memang satu-satunya dari Onyx Esports. Yes, benar banget. Oke. Wah, Skylar dikasih space kali ini. The Wave Dragon langsung dikeluarkan ke arah seorang Rian. Langsung dibantu Messi Gocet ditangkap oleh seorang Keyboy. Tapi ternyata damage terlalu besar. Kalau Messi Gocet seorang bus meninggalkan seorang pin di tengah sana. Bahkan masih ada satu buah pancar ke arah belakang dari tim Anarki Hoshi. Pertukaran 1 untuk 1. Cukup adil untuk kali ini. Waduh, ingin menangkap malah tertangkap, sama-sama tertangkap, ujung-ujungnya itemnya Bapak KB ini silakan. Iya, Dan bakal lihat kan saya pada di cancel begitu aja dengan final blow-nya. Sakaratul Maut menuju fokus hingga Morton. Lagi di sana ternyata Falling Star, bukan Falling Monster, di cancel kembali. Dan Lordnya up kali ini udah di menit ke 9 40 detik 47 poinnya perbedaan gold 4000. Tadi aku sempat lihat notes banget Sans langsung OTW ke Demon Hunter Sword. Dia nggak bikin endless battle. Dia confident banget untuk game kali ini. Dia pengen mainin attack speednya daripada dia mainin true damage yang dimiliki oleh endless battle dan juga regen HP yang sudah diamankan dari Purple Buff yang tidak terganggu sama sekali. Karena Karena ada Brute Force ada Brute Force. dari R7 agak cukup tebal dengan Benar. tingginya Yap, pasti. benar. Jadi ketika Sans ini ditempel oleh R7, ini mau nggak mau dia harus head to head dong. Dan jangan lupa Vinnya juga udah jadi Brute Force-nya. Iya, dia harus head to head dong. Mau nggak mau gua pukul balik aja dibandingkan gua harus kabur. Dan aku bertanya-tanya, apakah nanti Sans bakal bikin Malefic Roar? Bisa jadi Pak, nambahin lagi penetrasiannya karena untuk si Daya sendiri kan kita udah nabrak banget ke arah apa ya armor-armor yang dimiliki oleh player-player dari RRQ Hoshi. Oke, kalau gua sih nggak arah Malefic dulu ya. Kemungkinan besar ada 2 item yang bakal dibikin sama Sans. Wind of Apa? Nature? Iya benar. WON 1 Venom Nature sama sayap. Satunya apa? Sayap. Oh, sayap. Oke. Yes, kali ini lihat Keyboy, The Wave Dragon dikeluarkan. Sama-sama short skill yang adil, tapi kali ini lihat di arah mid lane seperti yang udah gue bilang. Kalau ditempel, Sans bakal baku hantam dengan R7. Dan dengan ada item di Aizen dimiliki oleh seorang Sans, ini bakal memberikan damage impact yang besar banget ketika head to head dengan seorang Benedetta. Waduh, ini rotasi yang dilakukan oleh anak-anak dari Onyx Esports tuh cepet banget ya. Mereka tuh cepet banget untuk bersatunya loh, untuk regroupnya itu loh. Yang pintar banget RRQ Hoshi. Dia di posisi seperti ini, dia masih bisa membuat Onyx Esports ragu untuk melakukan Lord. Ngerti gak? Dengan berapa ribu gold yang untung, dengan turret yang didapatkan, nah baru dari tim Onyx percaya diri ketika melihat boost di arah top lane. R7 langsung dengan hingga opportunity-nya, final blow, digocek begitu saja. Fokus ke arah cewek, tapi ternyata di arah belakang sana harus berikan ke 1 poin tambah. Ditukar dengan Kagura, Vin harus ditumbangkan begitu saja. Harus saat tangkap dengan 1 box cross berikan ke mana-mana. Boost datang is coming. Kali ini satu didapatkan Skylar, harus tumbang oleh seorang Drian. Double kill didapatkan oleh seorang Drian di arah Lord yang terhormat. Waduh, again and again kerugian hadir untuk RRQ Hoshi. Mereka kehilangan 3 player. Sekarang Lord terbuka di area midnya bisa dihancurkan juga, tapi dari Onyx Esports lebih memilih ya ditahan dulu aja sampai menit ke-12 baru Ya, nanti ya enhance. Lord udah di enhance kita sikat gitu. Ya kan? Bener kan? Itu yang sebenarnya yang lebih gila lagi itu. RRQ sih jauh banget bro goldnya. Ini kalau misalnya orang-orang Beda yang 6.000 lain, lah, beda 6.000. dia pasti pede banget dengan Lord. Tapi tadi dia masih bisa bikin Onyx Esports tuh galau. Nah, permasalahannya dengan Fall of jalan slot 2 kali, 3-2 Iya, dari Skylar. baru Ini yang momentum. membuat Onyx Esports langsung confident dan Drian Rose Gold Meteor. Wah, ini sih satu item yang akan membuat Wiz akan dilema. Apakah dia harus Thunderstruck si Driannya? Atau jangan-jangan ya, well, Wiz lebih memilih untuk hero-hero seperti Keyboy. Karena WON kan? kalau misalkan melihat ke arah Keyboy aja, Keyboy udah punya Athena Shield dan OTW ke arah Bener nggak? satu. Profesor, lihat. Yes, Queen Swings Gue udah juga. bilang kan 2 Oke. item. Yes, Apa? Wind of Nature apa? Wind of Dan- Nature bener-bener untuk menghindari dari Lancelot. Skylarnya sendiri dan juga Taka dengan menggunakan crossbow of tongue. Yap. Dan juga sayap. Yes, Ini benar bener, banget. gue udah perkirakan banget. Dia tuh pengen selesai, pengen one by one, head to head kali ini. Udah bisa dipastikan. Sans soalnya tipikal yang agresif. Dan Thunderstruck gak peduli banget apa yang terjadi. Drian berhasil menumbangkannya dan Sans untung dapetin 1 damage ke arah seorang Finn. Karena kalau enggak, bakal berat banget. Finnnya kalau masih tetap hidup, dia bakal bisa nge-keting-keting dengan lari jet kundonya. Oke, serangan sepertinya udah dibangun lagi di area mid. Ini dia inner turretnya tumbang lagi, semakin kecil lagi area pekarangan rumah yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Lordnya hadir di bagian atas. Dan bukan hanya itu aja, Bapak Lo terhormat sudah mulai mengamuk menuju ke arah ini betul turret di arah top lane. Para pemain dari tim Onyx Esports menuju ke arah bottom lane ingin mendapatkan 2 ini betul turret. Meanwhile, dengan cukup cepat Skylar dengan Tondros yang berhasil menumbangkan Bapak Lo terhormat. Sans bakal fokus menuju ke arah turret. 2 second karena seorang boot bakal udah follow up ke arah belakang. Whiskey yang menjadi pilihan kali harus ditumpangkan. Ayo telah dikeluarkan para pemain dari tim Onyx Esports. Masih ada 1 bot tambahan. Peter Messi dan juga Sans. Win of Nature-nya berhasil membalikkan keadaan. Double kill didapatkan. Dan lihat R7 versus everybody apakah mampu melakukan semua. Tapi ternyata tidak. Hingga kompeten dan hampir saja Fletcher menghilangkan momentum di
di sana shutdown Papulung. Benar sekali, tapi R7 masih bisa bertahan. Bahkan Taka seorang diri aja harus menahan. Ada 1, 2, 3, 4. Dan ini bencana. Arargi Oshima mencoba ditopang begitu saja. Taka nggak bisa berbuat banyak. Semuanya fokus ke Rames, apapun yang terjadi. Onyx Esports juga mendapatkan 2-0. Wow. What a play dari Onyx Esports. Mereka benar-benar tidak memberikan nafas ketika berada di depan base yang Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.